Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah mengisi SPT tahunan Badan Formulir SPT 1771. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan mengisi profil wajib pajak. Buka aplikasi SPT tahunan PPh Badan, lalu buka database wajib pajak. Jika database masih baru, maka Anda akan diminta untuk mengisikan nomor pokok wajib pajak. Kemudian akan muncul isian menu profil wajib pajak dan lengkapi sampai halaman kedua. Setelah selesai mengisi, klik simpan. Setelah klik simpan, kita buat langkah keduanya yaitu buat SPT elektronik. Setelah profil wajib pajak tersimpan, akan tampil kotak dialog untuk melakukan login SPT. Anda dapat login dengan memasukkan username dan paspor. Contohnya seperti ini. Kelas selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat SPT. Yang pertama itu klik program, lalu buat SPT baru. Pilih tahun pajak sesuai dengan tahun yang Anda ingin laporkan. Pilih status, pilihan pembetulan ke nol atau status normal, lalu klik buat. Setelah langkah tersebut telah selesai, SPT yang baru Anda buat telah selesai tetapi datanya masih kosong. Untuk mengisi data yang kosong, dengan cara membuka SPT tersebut, dan inilah bentuk SPT 1771. Di dalam bentuk SPT 1771 terdapat lembaran utama yaitu 2 halaman dan lampiran ada 6 halaman. Untuk halaman utamanya, halaman pertama yaitu yang pertama kita isi nomor pokok wajib pajak, terus nama wajib pajak, jenis usaha, nomor telepon dan periode pembukuan, serta negara domisili kantor pusat. Baiklah, untuk halaman kedua yaitu seperti ini. Selanjutnya lampiran 1 yaitu mengisi nomor pokok wajib pajak, nama wajib pajak, periode pembukuan. Selanjutnya yaitu angka 1 yang itu penghasilan neto komersial dalam negeri. Ada beberapa bagian yaitu A. Peredaran usaha, B. Harga pokok penjualan, C. Biaya usaha lainnya, D. Penghasilan neto dari usaha, E. Penghasilan dari luar usaha, F. Biaya dari luar usaha, G. Penghasilan neto dari luar usaha, dan H. Jumlah. Selanjutnya yaitu yang kedua, penghasilan neto komersial luar negeri. Diisi dengan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh di luar negeri sesuai dengan lampiran khusus. Baiklah, untuk angka ketiga yaitu jumlah penghasilan neto komersial. Diisi dengan jumlah penghasilan neto komersial dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya angka keempat yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Yang angka 5 yaitu penyesuaian fiskal positif. Penyesuaian fiskal positif yang pertama itu A. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota. Bagian B. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan. C. Yaitu penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan. D. Yaitu jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan. Bagian E. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. F. Pajak penghasilan. G. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham. H. Saksi administrasi. Selanjutnya bagian I. Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal.
Bagian J, selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal. K, biaya yang ditanggungan pengakuannya. I, penyesuaian fiskal positif lainnya. M, jumlah. Selanjutnya angka ke-6 yaitu penyesuaian fiskal negatif. Bagian A, selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. B, selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal. C, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Bagian D, penyesuaian fiskal negatif lainnya. Dan bagian E, jumlah. Bagian angka 7 yaitu fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto. Angka 8, penghasilan neto fiskal. Baiklah, untuk lampiran kedua yaitu perincian harga pokok penjualan biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial. Lampiran ini diisi dengan perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial sesuai dengan lampiran 1771 yang kolom pertama yaitu nomor urut, kolom kedua yaitu perincian, kolom ketiga diisi dengan biaya yang merupakan harga pokok penjualan. Kolom 4 yaitu diisi dengan biaya usaha lainnya yang bukan merupakan harga pokok penjualan. Kolom 5 yaitu diisi dengan biaya-biaya langsung yang terkait dengan penghasilan dari luar usaha. Kolom 6 diisi dengan jumlah kolom 3, 4, dan 5. Semuanya ditambah. Baiklah, selanjutnya itu lampiran ketiga, kredit pajak dalam negeri. Kolom pertama yaitu diisi dengan nomor urut untuk masing-masing jenis pajak. Kolom kedua itu diisi dengan nama pemotong atau pemungut pajak. Kolom ketiga itu diisi dengan nomor pokok wajib pajak, pemotong atau pemungut pajak. Kolom keempat yaitu diisi dengan jenis penghasilan atau transaksi. Kolom kelima yaitu diisi dengan jumlah yang menjadi dasar pemotong atau pemungut. Dan kolom keenam yaitu diisi dengan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Kolom 7 itu diisi dengan nomor bukti pemotongan atau pemungutan. Dan kolom 8 diisi dengan tanggal bukti pemotongan atau pemungutan dengan format penulisan. Baiklah, untuk lampiran keempat yaitu mengenai PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Bagian A-nya itu PPh final, sedangkan bagian B-nya itu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Selanjutnya yaitu lampiran kelima. Lampiran kelima yaitu terbagi menjadi dua bagian. Bagian A yaitu daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Dan bagian B yaitu daftar susunan pengurus dan komisaris. Baiklah, untuk selanjutnya itu lampiran ke-6. Lampiran ke-6 terdapat 3 bagian yaitu bagian A, daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. B, daftar utang dari pemegang saham dan perusahaan afiliasi. Dan yang C itu daftar piutang kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai PPh Badan tahunan 1771. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.